Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan yang berkuasa, kami datang menyembah dan memuji-Mu, menyanyikan nyanyian syukur atas kebesaran, keadilan, dan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kini umat-Mu dalam keterbatasan, kami datang bermohon, berkenanlah Engkau menolong dan memampukan kami untuk membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan-Mu. Menghayati dengan benar dan sungguh di dalam tuntunan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 96, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha besar. Tuhan Allah kita adalah Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan Tuhan kita adalah Raja Hakim yang akan datang, yang akan menghakimi dunia dengan seadil-adilnya. Allah kita adalah pencipta. Allah kita adalah pemelihara kehidupan. Allah
Allah kita adalah sumber keselamatan. Allah kita penuh kemuliaan dan kuasanya melebihi segala kuasa yang ada di bumi, dan perbuatannya yang ajaib mengatasi segala bangsa. Itulah Tuhan dan Allah kita. Nah, saudara-saudaraku, dalam bacaan kita, pemazmur mengajak umat Allah untuk menyanyikan nyanyian baru sebagai pujian kepada Tuhan, serta menceritakan segala karya dan perbuatan Tuhan kepada segala bangsa, supaya semua orang akan mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan berarti kita memiliki kesediaan untuk datang tunduk sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan juga merupakan suatu pengakuan kita terhadap Allah kita yang memiliki segala kekuasaan dan kemuliaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh manusia manapun di dunia ini. Kita menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan karena kita memiliki kesediaan hati dan kerelaan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang terbaik bagi Allah adalah dengan mempersembahkan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mau menyanyikan syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan, karena penyertaannya dalam hidup setiap detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun bagi kita. Umat Allah harus menyatakan kepada dunia betapa dunia beserta isinya adalah bagian dari kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Ia menyatakan kepada dunia beserta isinya bahwa Tuhan kita adalah maha besar. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dari segala Allah. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita, segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak hanya ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena ungkapan inilah memampukan kita memiliki perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam keseharian hidup kita. Orang-orang yang telah diselamatkan, saudara-saudara dan saya senantiasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Tentu saja kita pantas untuk memuji-muji namanya. Hanya puji-pujian itulah yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepadanya. Dan berbuat baik, berbuat benar dalam menjalani hidup. Dalam dunia sekarang ini, saudara-saudaraku, ada banyak cara orang mencari kekuasaan, kekuatan, dan kehormatan. Orang bekerja sekeras-kerasnya. Orang berkarya mencapai karir yang tinggi untuk mencapai puncak kekuasaan, kehormatan, dan kekayaan. Dengan dicapainya puncak kekuasaan, orang berharap lebih. Orang berharap lebih dihormati, semakin berkuasa, semakin berpengaruh. Bahkan mungkin semua yang diinginkan dapat terpenuhi karena kuasa yang dimiliki. Kekayaan, kekuasaan menjadi andalan hidupnya.
Namun saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita, pemazmur mengajarkan yang lain. Bukan cara-cara manusia, melainkan cara Tuhan. Kekuasaan dan kehormatan tertinggi ada pada Tuhan karena Tuhan sumbernya. Tuhanlah sumber keagungan, semara kekuatan, dan kehormatan sejati. Dia yang menciptakan langit, Dia jugalah yang berkuasa atas segala sesuatu yang Ia ciptakan di dunia ini. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ini, kita percaya bahwa hidup ini ada dalam kuasa Tuhan. Disitulah letak kekuasaan Tuhan, karena Ia yang menciptakan, karena Ia yang melakukan segala sesuatu. Menikmati tahun 2021 di hari yang ke-10 ini, di mana umat Tuhan diajak untuk mengarahkan hidup bukan pada masa lampau. Masa lalu, pengalaman di masa lalu menjadi pembelajaran untuk lebih baik di tahun ini. Umat Allah diajak untuk mengarahkan hidup pada masa depan yang cerah bersama Tuhan yang akan datang sebagai hakim bagi seluruh dunia. Ketika Tuhan mengadakan pembaharuan lewat penghakiman dan pemulihan orang benar. Karena itu saudara-saudara, setiap kali kita mengakui perbuatan besar Tuhan, karya keselamatan, karya ajaibnya yang luar biasa dalam hidup kita, sebenarnya, seharusnya, sebagai orang-orang yang telah menerima karya agung selamat dari Tuhan melalui pengorbanan Kristus, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin bersyukur untuk kehidupan yang dianugerahkan kepada kita, semakin berbuat baik dan benar dalam hidup. Karena itulah respons rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia adalah Raja. Mengakui Dia sebagai Raja, itu berarti kita percaya akan kedaulatannya dalam hidup. Dialah hakim yang adil bagi seluruh dunia yang diciptakannya, termasuk saudara-saudara dan saya. Dan saudara-saudaraku, percaya dan meyakini bahwa mereka yang menolak menyembah Allah akan hancur karena Allah lebih dahsyat dan berkuasa atas Allah-Allah palsu. Mari kita hidup bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Menghayati kehidupan yang kita lalui dalam tuntunan Tuhan. Hidup kita selalu diperbaharui seiring dengan pengalaman-pengalaman iman yang kita alami. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita bahwa perbuatan Tuhan dalam hidup ini adalah perbuatan dan tindakan ajaib. Dan Tuhan akan berbuat dan berlaku selalu yang terbaik dalam hidup umatnya. Dan Ia akan mengadili dengan kebenarannya. Ia akan menghakimi dengan keadilannya, dengan kesetiaannya, dan dengan kebenarannya. Karena itu orang percaya dipanggil untuk meneladani keadilannya, kesetiaannya, dan kebenarannya. Ketika ada pihak kecil dan lemah, bukan menjadi alasan bagi siapapun untuk meremehkan dan menyingkirkan ataupun menyepelekan. Sebaliknya mereka pun harus diperhatikan.
Karena itu saudara-saudaraku, segala keputusan kita, segala tindakan kita baik pribadi maupun gereja harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kita sering kali diremehkan karena kelemahan dan kekurangan kita. Ataupun seringkali kita meremehkan dan menganggap kitalah yang paling benar. Ingat saudara-saudaraku, Ia adalah Tuhan. Ia adalah hakim yang mengadili dengan kebenaran dan keadilan dalam waktunya yang tepat bagi dunia ini. Kita hanya menunggu waktunya saja. Apakah kita akan tetap hidup dalam keberdosaan kita? Apakah kita akan tetap hidup dalam keangkuhan kita sebagai manusia? Ingat Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Ia adalah yang adil. Ia adalah hakim yang akan mengadili kita menurut tingkah langkah kita. Dan kita tidak akan luput dari penghakimannya yang adil. Mari, selagi kita diberi waktu oleh Tuhan, memperbaiki diri kita. Lebih dekatlah dengan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pujian kita kepadanya. Sujud menyembah Dia dalam kekudusan dan kesucian hati kita. Karena kemuliaan, kekuatan, kekuasaan, dan keadilan hanya ada di tangan Tuhan Sang Hakim yang adil. Dan Ia adalah pemilik dan penguasa dunia ini. Dalam waktunya yang tepat, Ia akan datang menghakimi kita dengan seadil-adilnya. Karena itu mari kita berbenah diri untuk menyambut kedatangannya sebagai hakim yang adil. Kita berbenah diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Kiranya tahun berkat ini, tahun 2021, menjadi tahun pembenahan hidup bagi kita untuk lebih baik, untuk lebih benar bagi Tuhan dan bagi sesama. Amin.